Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1181 sampai tahun 1183. Seiring berlalunya waktu, matahari bersinar di langit. Meskipun saat ini bulan Oktober, kekuatan matahari masih kuat dan ada momentum yang berkembang. Pada saat ini, di sebuah bukit kecil di persimpangan Laut Cina Timur, Lin Hai dan Wang Hai, sekelompok tentara berseragam kamuflase berkeringat dan berlatih di bawah terik matahari. Mereka berbaris rapi dalam barisan persegi, berlatih tinju militer berulang-ulang. Tampaknya sangat sulit. Adapun sejumlah kecil prajurit ini, itu adalah Qi Jianfeng, Komandan Batalion Pasukan 2046. Meskipun Qi Jianfeng berusia lebih dari 40 tahun, dia masih terlihat seperti beberapa perwira yang sedang berlatih. Dia adalah orang pertama yang berdiri di bawah terik matahari, dan memiliki postur menderita bersama para prajurit dan membuat kemajuan bersama. Raung, kalian semua memilikinya. Sekarang seni bela diri telah berakhir, postur berdiri kalian untuk pelajaran berikutnya adalah 1 jam. Apakah kalian mengerti? Mengerti, mengerti. Suara merdu dan kuat dari tempat latihan di gunung terdengar dan mencapai telinga Charlie Qin. Saat ini, Charlie Qin tidak ikut serta dalam pelatihan, tetapi berbaring santai di kursi di bawah naungan pohon. Di samping kursi, ada satu set peralatan teh kungfu, yang tampaknya telah dipersiapkan dengan cermat untuk Charlie Qin. Minum teh, makan kue, menikmati angin sepoi-sepoi di bawah sinar matahari yang cerah, Charlie Qin tidak tahu betapa bahagianya dia saat ini. Charlie Qin tidak pernah meninggalkan gunung sejak dia naik gunung. Bukan karena Charlie Qin takut akan diserang lagi, tetapi karena Charlie Qin ingin mengawasi Qi Jianfeng dan melihat apakah ada terlalu banyak kontak antara Kapten Pasukan 2046 dan klan di Jiangnan. Namun, setelah pengamatan beberapa hari, Charlie Qin menemukan bahwa perwira itu tidak punya hal lain untuk dilakukan kecuali memimpin pasukan untuk berlatih. Bahkan telepon kantor tidak diangkat selama beberapa hari. Ini membuat Charlie Qin sedikit penasaran. Charlie Qin tidak tahu apakah Kapten Qi Jianfeng ini adalah seorang maniak tentara sejati, atau dia sengaja berpose di depan dirinya sendiri. Di samping Charlie Qin, Yang Jun melihat ke tempat latihan yang tidak jauh dari sana dan tertawa, "Bos, jangan bilang, Qi Jianfeng ini benar-benar orang yang baik untuk memimpin para prajurit. Lihat, dia melatih para prajurit ini, itu namanya menangis." Yang Jun sendiri adalah seorang prajurit, jadi dia sangat menyukai Qi Jianfeng. Namun, Charlie Qin tersenyum sinis dan berkata, "Junzi, terkadang hal-hal di dunia ini lebih baik tidak mempercayai matamu sendiri dengan mudah. Apakah Qi Jianfeng seperti ini di Qingri, atau dia sengaja berakting di depan kita? Sulit untuk menarik kesimpulan sekarang." Yang Jun mendesis dingin, matanya kembali menatap Charlie Qin, "Bos, maksudmu Qi Jianfeng sengaja bermain untuk kita?" Setelah menghentikan suaranya, Yang Jun terus bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu masih curiga bahwa Qi Jianfeng ada hubungannya dengan pembunuhan kita di gunung?" Charlie Qin menjabat tangannya dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah tempatnya. Tanpa kerjasamanya, sulit bagiku untuk membayangkan bagaimana orang-orang itu muncul dan bagaimana mereka tidak ditemukan oleh kelompok pasukan ini. Bagaimanapun, ini tidak masuk akal." Meskipun Yang Jun tidak ingin percaya bahwa Qi Jianfeng memiliki masalah nyata, dia tetap mengangguk. Segera, wajah Yang Jun bermartabat, dan dia merendahkan suaranya. Dia bertanya dengan hati-hati, "Bos, apakah ibu kota kekaisaran punya jawaban akhir-akhir ini? Apa yang dikatakan Tuan Qin? Siapa yang akhirnya mengungkapkan keberadaan pedang biru kita? Inti dari pedang yang adalah untuk mengenai jantung." Dan raut wajah Charlie Qin sedikit berubah 2 kali, dengan cara yang sangat aneh, orang tua itu berkata masih memeriksa. Masih mencari. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak banyak orang yang tahu tujuan perjalanan pedang biru kita. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Charlie Qin berkata sambil tersenyum, "Junzi, kamu benar-benar naif." Orang tua itu berkata bahwa dia masih memeriksa, dan kamu mempercayainya. Itu hanya basa-basi birokrasi. Faktanya, tidak banyak orang yang tahu tentang perjalanan pedang biru. Dengan bantuan orang tua itu, kita harus segera mencari tahu siapa yang membocorkan berita itu, dan kemudian menghantam Guntur. Tetapi sekarang ibu kota kekaisaran tenang. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa kekuatan pihak lain tidak lemah. Orang tua itu tidak berani bergerak dengan mudah. Kemudian Charlie Qin menoleh dan terus menatap Yang Jun dengan tatapan kuat di alisnya, "Junzi, menurutmu, di ibu kota kekaisaran yang begitu besar, siapa yang pada akhirnya tidak berani melakukannya dengan mudah?" "Ya, itu adalah orang-orang dari 10 keluarga teratas emas. Lebih tepatnya, keluarga Bai, keluarga Lin, keluarga Liu, atau keluarga Ye. Keempatnya adalah 10 keluarga teratas yang memiliki kekayaan besar." Sambil berkata, Charlie Qin menghela napas, "Terutama keluarga Ye.
Mendengarkan analisis Charlie Qin, hati Yang Jun sedikit terangkat dan berkata, "Bos, apakah Anda curiga bahwa itu adalah informan keluarga Ye?" Charlie Qin berkata sambil tersenyum tipis, "Mengapa, tidak mungkin. Jangan lupa bahwa tanah di selatan sungai Yangtze selalu berada di bawah kendali keluarga Ye. Sebagian besar dari apa yang disebut 8 keluarga di Jiangnan adalah anggota keluarga Ye. Seharusnya masuk akal bagi mereka untuk melaporkan berita itu. Tapi sekarang kepala keluarga Ye adalah Tommy Ye." Yang Jun masih bersikeras. Charlie Qin meremehkan, "Tommy Ye. Haha, bukan berarti aku meremehkan anak itu. Untuk sementara, anak itu tidak bisa mengendalikan keluarga Ye, tetapi keluarga Ye saat ini seharusnya masih berada di tangan Leonard Ye." Mengenai kesimpulan Charlie Qin, Yang Jun tidak bisa mengatakan apakah dia benar atau salah. Dia hanya berkata dengan tergesa-gesa, "Bos, haruskah kita memberitahu Kevin Ye tentang masalah ini? Bagaimanapun, dia adalah tetua keluarga Ye." "Tidak." Charlie Qin langsung menolak, "Di mataku, keluarga Ye adalah keluarga Ye, Kevin Ye adalah Kevin Ye, dua hal yang berbeda." Penolakan Charlie Qin cukup tegas dan tidak meninggalkan peluang apapun bagi Yang Jun, yang membuat Yang Jun sedikit aneh, karena dia tidak tahu apa yang tersembunyi di balik tekad Charlie Qin. Tampaknya dia takut. Namun, ketika Charlie Qin dan Yang Jun sedang berbicara, sesosok tubuh dengan cepat muncul dari jalan pegunungan, lalu berjalan melalui tempat latihan ke arah Charlie Qin dan Yang Jun. Melihat sosok itu, Charlie Qin langsung tertawa, "Haha, penyelidik kecil kita sudah kembali. Aku tidak tahu apakah dia akan membawa kejutan kali ini." Pria yang datang dari kaki gunung dengan tergesa-gesa itu tidak lain adalah Elang Pedang Biru. Saat ini, Elang itu tampak agak terburu-buru. Dia berlari sepanjang jalan ke Charlie Qin, lalu membisikkan beberapa patah kata di samping Charlie Qin. Napasnya tampak sangat cemas. Setelah mendengar laporan dari Elang, Charlie Qin segera tampak tegang dan hampir berdiri dari kursi. "Apa? Benarkah?" Elang itu mengangguk dan berkata, "Memang benar bahwa ini terjadi di Gunung Taiping di Wanghai. Aku merasa aneh, jadi aku akan segera melaporkannya kepada kapten." Ekspresi Charlie Qin meledak menjadi yin, segera mencibir, "Monster, monster. Mungkinkah itu prajurit super pangeran Jepang? Sepertinya aku harus turun gunung dan menemui pangeran Jepang lagi." Sambil berkata, mata Charlie Qin tiba-tiba menjadi tegas dan penuh kekuatan. Bab 1182. Berita mendadak tentang Elang Dewa tampaknya memecah ketenangan puncak gunung kecil ini. Mengenai monster yang disebutkan oleh Elang, Charlie Qin pertama kali memikirkan prajurit super yang dipelajari oleh pangeran Jepang. Namun, Charlie Qin tidak begitu yakin sekarang, jadi dia hanya bisa turun gunung untuk menyelidikinya sendiri. Saat ini, di antara pepohonan di gunung, Charlie Qin, Yang Jun, Lang Ya, dan Senying berdiri saling berhadapan. Ekspresi wajah mereka agak bermartabat, bahkan gugup. Lagi pula, jika monster yang tiba-tiba muncul di Gunung Wanghai Taiping benar-benar diciptakan oleh Pangeran Jepang, mungkin lembaga penelitian rahasia Pangeran Jepang ada di dekatnya. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Charlie Qin, mereka harus berhati-hati untuk tidak menakuti ular itu. "Bos, apakah kita akan memanggil kembali orang-orang yang mengawasi 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze? Jika kita memiliki konflik langsung dengan kelompok Jepang, saya khawatir kita berempat mungkin terlalu lemah." Yang Jun berkata kepada Charlie Qin setelah setengah diam. Charlie Qin juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kata-kata Yang Jun tentu saja merupakan saran dari Lao Cheng Ziguo. Namun, sekarang, untuk satu hal, dia tidak yakin tentang identitas monster itu. Di sisi lain, dia tidak tahu di mana markas pihak lain berada. Jika dia dengan gegabah memobilisasi orang untuk memasuki Gunung Taiping, itu bukanlah kebijakan yang baik. Melihat kesunyian Charlie Qin, Lang Ya juga mendapat topik untuk dikatakan, "Bos, saya rasa kata-kata Junzi masuk akal. Bagaimanapun, kita sekarang berada di bawah cahaya, dan pihak lain berada di bawah kegelapan. Begitu keadaan tidak berjalan baik, Taiping Shan mudah dipertahankan dan sulit diserang. Kita pasti akan menderita." Charlie Qin menjentikkan sudut mulutnya, lalu merenung lama sebelum berkata, "Apa yang kalian berdua katakan itu benar, tetapi sekarang kita tidak yakin apa monster itu. Dulu, memobilisasi orang dalam skala besar selalu agak gegabah." Yang Jun dan Lang Ya saling memandang dan mengangguk tanpa daya. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka melakukannya demi keselamatan, kata-kata Charlie Qin bukanlah tidak masuk akal. "Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lang Ya sedikit bingung. Dan Charlie Qin sedikit menyipitkan matanya sengaja atau tidak sengaja jatuh pada pelatihan prajurit yang tidak jauh. Tiba-tiba, alis Charlie Qin tersenyum penuh arti, "Bagaimana caranya?" Saus dingin. "Hehe, ada tenaga kerja siap pakai di gunung. Bukankah kita terlalu boros?" Kata Charlie Qin sambil mencibir, "Dewa Elang, pergilah, biarkan Qi Jianfeng datang kepadaku di sini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya." Elang hanya dapat dianggap sebagai generasi kecil di antara para pendekar pedang biru, jadi Elang adalah yang pertama menanggung beban atas perintah Charlie Qin.
Setelah membalas, elang itu pergi dengan cepat dan berjalan ke arah Qi Jianfeng yang tidak jauh. Dan Yang Jun dan Langya terkejut. Yang Jun menatap Charlie Qin dengan heran dan bertanya, "Bos, Anda tidak akan mengirim Qi Jianfeng ke Gunung Taiping?" Meskipun orang-orang di bawah komando Qi Jianfeng semuanya adalah tim khusus, mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Kalau. Gigi serigala bahkan berkata, "Ya, kepala, jika kelompok prajurit ini bertemu dengan orang-orang Jepang, itu akan mengerikan." Charlie Qin dengan tenang berkata, "Apa yang membingungkan, apakah saya mengatakan untuk mengirim Qi Jianfeng ke Taipingshan? Ini." Langya dan Yang Jun saling memandang. Untuk sementara waktu, kedua tetua pendekar pedang biru itu tampaknya merasa bahwa mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan kapten mereka. Kadang-kadang Langya dan Yang Jun bahkan merasa bahwa Charlie Qin menjadi semakin tidak terduga setelah Dewan 10 Keluarga Emas di ibu kota. "Kapten, karena Anda sudah memanggil Qi Jianfeng, Anda tidak akan membiarkan dia melaporkan hasil latihannya kepada Anda?" Tanya Muna dengan nada sedikit masam. Charlie Qin tersenyum misterius, "Jangan buru-buru bertanya, Anda akan tahu nanti." Pasukan Langya yang bahkan tidak mengerti, dan Charlie Qin sedang dalam masa sulit, tidak jauh dari sana, Qi Jianfeng yang penuh keringat berlari kencang menuju Charlie Qin. Qi Jianfeng berdiri tegak di depan Charlie Qin dan berkata dengan hormat, "Laporkan kepada Komandan Qin, perwira Qi Jianfeng akan datang melapor, mohon berikan instruksi dari perwira." Charlie Qin, sambil tersenyum, pertama-tama melihat Qi Jianfeng dari atas ke bawah, lalu berkata, "Tenanglah." Qi Jianfeng beristirahat dan menyeka keringat di dahinya. Charlie Qin menyerahkan secangkir teh dan berkata, "Qi Xiaowei, latihannya sulit. Ayo, minum air." Qi Jianfeng segera tersenyum, tetapi tidak menolak. Dia mengambil cangkir air Charlie Qin dan meminumnya. Kemudian dia berkata, "Terima kasih, Komandan Qin." Ketika mengembalikan cangkir itu kepada Charlie Qin, Qi Jianfeng terus tampak bingung dan bertanya, "Qin Shaoshuai, aku tidak tahu apakah kau memerintahkanku untuk datang ke sini. Apakah ada sesuatu yang penting?" Saat berbicara, ekspresi Qi Jianfeng mulai sedikit tidak wajar. Namun Charlie Qin berkata sambil tersenyum, "Qi Xiaowei, jangan gugup. Itu tidak penting. Terlalu sulit untuk menonton latihan Qi. Jadi, silakan datang dan minum secangkir teh. Tentu saja, aku akan mengobrol denganmu." Wajah Qi Jianfeng sedikit berubah. Meskipun pangkat militer Qi Jianfeng tidak tinggi, dia tetaplah seorang sosok yang sudah tua. Dia tidak tahu bahwa Charlie Qin memintanya untuk minum teh. "Saya khawatir apa yang disebut omelan itu benar. Saya tidak tahu apa yang ingin dibicarakan pangeran dari ibu kota kekaisaran itu sendiri." Hati Qi Jianfeng tegang saat ini. Namun, di depan Charlie Qin, Qi Jianfeng tidak memimpin dalam membuka mulutnya. Lagi pula, ketika petugas mengajukan pertanyaan di lingkungan resmi, dia secara alami bertanya dan menjawab sendiri. Ini tidak akan membuat kesalahan, tetapi juga tepat sasaran. Melihat Qi Jianfeng tidak membuka mulutnya, Charlie Qin berkata dengan gembira, "Qi Xiaowei, sudah berapa lama kamu berada di gunung ini?" Qi Jianfeng tertegun dan berkata sambil tersenyum, "Tidak lama kemudian aku kembali ke Qin Shaoshuai. Hanya sebulan. Ini adalah tempat pelatihan khusus untuk pasukan khusus 2046, jadi setiap tahun, pasukan 2046 akan mengirim pasukan khusus untuk pelatihan bergiliran." "Oh, apakah kamu datang setiap tahun?" "Ya, setahun sekali, sekitar 2 hingga 3 bulan sekali." Mendengar Qi Jianfeng berkata demikian, Charlie Qin tiba-tiba mengangguk. Karena dia datang ke sini setiap tahun, dia seharusnya sudah familiar dengan situasi di sekitarnya. Alis Qi Jianfeng bergerak sedikit, seolah-olah secara tidak sadar merasakan bahwa masalah Charlie Qin semakin mendekati inti. "Tidak familiar. Kami hanya berlatih di pegunungan, jadi tidak jelas apa yang terjadi saat kami keluar dari pegunungan." "Haha, itu kebetulan. Pegunungan di sini membentang ratusan kilometer. Aku hanya punya tempat untuk bertanya kepada Qi Xiaowei. Aku tidak tahu Gunung Taiping, yang menghadap ke laut. Apakah Qi Xiaowei familiar dengan itu?" Ketika berbicara tentang Taipingshan, wajah Charlie Qin tiba-tiba berubah. Ia segera memantulkan cahaya keemasan di matanya, dan kemudian ia mengamati ekspresi Qi Jianfeng dari atas ke bawah. Setelah mendengar pertanyaan Charlie Qin, Yang Jun dan Langya tampaknya memahami sesuatu. Charlie Qin sengaja bertanya kepada Qi Jianfeng tentang Taipingshan. "Saya khawatir arti dari orang mabuk bukanlah anggur, tetapi beberapa orang sengaja menakut-nakuti ular." Bab 1183. Charlie Qin bertanya tentang Taipingshan di depan Qi Jianfeng. Dia ingin melihat reaksinya. Bagaimanapun, Qi Jianfeng adalah penjahat lokal. Jika pasukannya yang berjumlah 2046 benar-benar berkolusi dengan keluarga-keluarga di Jiangnan, Qi Jianfeng tidak akan asing dengan Gunung Taiping. Setidaknya, Charlie Qin dapat melihat beberapa fitur dalam ekspresinya. Namun, ketika Charlie Qin menyebutkan Gunung Taiping, ekspresi wajah Qi Jianfeng tidak seperti yang dipikirkan Charlie Qin. Tidak ada perubahan, tetapi ada sedikit keterkejutan.
Menatap Charlie Qin dengan mata terbelalak, Qi Jianfeng berkata dengan aneh, Qin Shaoshuai, bagaimana kamu bisa menyebutkan Taiping Shan? Charlie Qin berkata, itu hanya iseng. Ketika kamu memikirkannya, tanyakan, mengapa, Qi Xiaowei, apakah terlalu pingshan untuk disebutkan? Charlie Qin berkata di samping, sementara di samping tren untuk bertanya. Qi Jianfeng adalah muna untuk sementara waktu dan berkata, bukan tidak mungkin untuk menyebutkannya. Setelah itu, Qi Jianfeng menunjuk ke arah pegunungan tempat orang-orang ini tinggal, lalu menunjuk ke arah pegunungan yang membentang ratusan kilometer. Qin Shaoshuai, kita sekarang berada di Gunung Yanju, yang merupakan bagian dari seluruh pegunungan Yandang, yang termasuk dalam pegunungan Zongyandang. Gunung Taiping yang Anda sebutkan juga merupakan bagian dari pegunungan Yandang, yang termasuk dalam pegunungan Yandang Utara. Charlie Qin Rao mengangguk dan berkata, lanjutkan. Qi Jianfeng melanjutkan, Qin Shaoshuai, pegunungan Yandang ini membentang ratusan mil, di antaranya terdapat gunung yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling istimewa dan berbahaya mungkin adalah Gunung Taiping. Nama Gunung Taiping tampaknya damai, tetapi itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Yang Jun mendengarkan dan tiba-tiba menjadi penasaran, berbahaya. Apa metode berbahaya itu? Bisakah Anda memperkenalkannya kepada kami? Qi Jianfeng menutup mulutnya sejenak. Dia tampak gugup dan berkata, Direktur Yang, sebenarnya, bahaya Gunung Taiping bukanlah seberapa berbahaya medannya, tetapi karena... Setengah dari suara Qi Jianfeng yang sedang berbicara tiba-tiba terhenti, tampaknya ada rasa takut. Untuk apa? Charlie Qin bertanya dengan tergesa-gesa. Menghadapi pertanyaan pejabat itu, Qi Jianfeng tidak punya pilihan selain dengan berani berkata, karena daerah Gunung Yandang, dikatakan bahwa Gunung Taiping dulunya adalah medan perang kuno, di mana banyak jiwa berkeliaran. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, penduduk daerah Gunung Yandang juga terbiasa menguburkan makam leluhur mereka di sini. Oleh karena itu, tempat ini juga disebut sebagai Ladang Yinbing. Jika tidak ada kegiatan pengorbanan skala besar, hanya sedikit penduduk setempat yang akan memasuki pegunungan. Oh, apalagi. Dengarkan penjelasan Qi Jianfeng, Charlie Qin tertawa terbahak-bahak, wajahnya tampak geli, sepertinya tidak menganggap ini sebagai satu hal. Namun, ekspresi Qi Jianfeng menjadi semakin aneh, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, itu benar. Selain itu, ada lebih banyak hal aneh di pegunungan ini. Ada apa? Tanya Charlie Qin. Konon, beberapa orang akan hilang setiap tahun di tempat-tempat wisata terdekat. Kemudian, setelah tim penyelamat setempat melakukan pencarian dan penyelamatan, mereka menemukan bahwa semua jasad orang-orang ini muncul di Gunung Taiping. Selain itu, kematiannya cukup aneh, jadi tidak ada yang berani memasuki gunung itu lagi. Setelah terdiam sejenak, Qi Jianfeng melanjutkan, sebenarnya, nama asli Gunung Taiping bukanlah Gunung Taiping, tetapi disebut makam jiwa. Hanya saja setelah serangkaian kecelakaan, penduduk setempat mengganti namanya menjadi Gunung Taiping untuk berdoa memohon keselamatan. Dari mulut Qi Jianfeng, segala sesuatu tentang Gunung Taiping semakin aneh. Bahkan siang dan malam membuat orang merasa menggigil. Namun, semakin Qi Jianfeng mengatakan ini, semakin skeptis Charlie Qin. Lagi pula, apa yang dilakukan Charlie Qin dan Yang Jun? Mereka sendiri adalah anggota Pedang Biru, atau, lebih tepatnya, mereka adalah tim penegakan kekuasaan Timur. Jadi, tugas merekalah untuk menyelidiki dan mendeteksi hal-hal aneh ini. Longsu yang menyendiri sejenak, Charlie Qin berkata dengan gembira, sepertinya ini terlalu pingshan untuk memiliki makna. Saat dia berkata, Charlie Qin mengangkat matanya lagi dan menatap Qi Jianfeng dan berkata, baiklah, terima kasih banyak. Qi Xiaowei, kamu bisa kembali ke tim. Qi Jianfeng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia berlari kembali ke tempat latihannya lagi dari Charlie Qin. Melihat punggung Qi Jianfeng untuk waktu yang lama, Charlie Qin berkata kepada Yang Jun dan Lang Ya, Junsi, Lang Ya, menurut pendapatmu, seberapa kredibel kata-kata orang ini? Yang Jun menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dan Wolf Fang mencibir, setengah menit aku tidak percaya. Jika Taiping Shan seaneh yang dikatakan Qi Jianfeng, itu pasti sudah dilaporkan ke Blue Sword. Namun, sejak aku bergabung dengan Blue Sword, aku tidak pernah mendengar tentang kecelakaan Taiping Shan. Kurasa itu lebih seperti tipuan yang dibuat oleh orang ini. Mengenai analisis Lang Ya, Charlie Qin tidak mengatakan apa-apa. Dia masih menatap Yang Jun, Junsi, apa pendapatmu? Pasti ada sedikit berlebihan dalam berlebihannya Qi Jianfeng, tetapi tidak selalu benar untuk mengatakan bahwa itu sepenuhnya disusun olehnya, kata Yang. Oh. Charlie Qin penasaran dan berkata, bicarakan lebih rinci. Yang Jun melanjutkan, baru saja kita bertanya kepadanya tentang Taiping Shan. Kita ingin menjebaknya. Dia seharusnya tahu itu. Jika ada rahasia yang tersembunyi di Taiping Shan, maka Qi Jianfeng harus berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya, daripada sengaja mengatakan hantu dan dewa ini untuk menarik perhatian kita. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Charlie Qin mengangguk dan berkata, sebenarnya, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku tidak tahu apakah kata-kata Qi Jianfeng benar atau tidak.
Melihat Charlie Qin gemetar, Langya berkata dengan cemas, "Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memanggil semua anggota Pedang Biru dan pergi ke Gunung Taiping untuk memeriksanya?" Mengenai usulan Langya, Charlie Qin segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, karena kita telah memilih untuk menakut-nakuti ular itu dengan sengaja. Tidak peduli apakah Qi Jianfeng memiliki masalah, kita harus waspada terhadapnya. Oleh karena itu, tidak cocok bagi kita untuk pergi ke Gunung Taiping sekarang. Apa yang bisa kulakukan? Apakah ini cara untuk menghadapi Gunung Taiping?" Tiba-tiba, bukan orang lain yang ditanyai, tetapi Elang. Bagaimanapun, informasi itu dibawa kembali oleh Elang. "Elang, jangan khawatir. Gunung Taiping penuh dengan keraguan. Tentu saja, kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja, tetapi kita tidak bisa menggunakan pasukan pedang biru kita untuk maju." Sambil berbicara tentang Charlie Qin, dia berkata dengan senyum penuh arti, "Dengan cara ini, Elang, kamu terus kembali ke Gunung Taiping dan menatap." Sebelum kata-kata Charlie Qin selesai, Elang berkata dengan wajah tegang, "Kapten, kamu tidak ingin aku memasuki Gunung Taiping sendirian, kan?" Charlie Qin tersenyum jahat, "Bagaimana, takut?" "Ya, sama sekali tidak." Elang itu bergumam di sudut mulutnya, dan wajahnya tidak puas. Tetapi Charlie Qin berkata lagi, "Anak muda, kamu bisa tenang, aku tidak akan membiarkanmu pergi mengambil risiko sendirian, maka aku akan mengirimkan bantuan yang kuat kepadamu di masa lalu. Bersamanya, jangan katakan apapun tentang gunung yang terlalu datar, bahkan Gunung Kunlun juga menjamin bahwa kamu dapat masuk dan keluar dari jalan." Karena Charlie Qin telah mengatakannya dengan saksama, semua orang yang hadir mengerti bahwa Charlie Qin ingin meminta Kevin Ye untuk maju dan menyelesaikan masalah ini. Saat memikirkan Kevin Ye, elang itu segera mulai tersenyum. Dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya.